Insinyur Kuntoro SPT MSc PhD IPU ASEAN Engineering selaku Ketua Persepsi Pusat. Yang terhormat Ibu Dr. Siti Aziza SPT MSOS MKOM selaku Ketua Persepsi Komda Jatim. Yang terhormat Profesor Dr. Sutawi SPT MP Universitas Muhammadiyah Malang selaku narasumber, serta yang terhormat Bapak Ibu peserta seminar online pada pagi hari ini yang berbahagia. Alhamdulillah, puji syukur kita ucapkan karena berkat rahmat-Nya kita masih bisa berkumpul untuk bersama-sama menimba ilmu dari para narasumber yang luar biasa. Meski harus dilakukan secara online, semoga kita tetap sehat selalu. Izinkanlah kami selaku panitia mengucapkan selamat datang kembali di acara seminar online Persepsi Komda Jatim. Kali ini mengusung tema Giat mengajukan guru besar tanpa revisi, sukses story. Sebelum memulai acara, perkenalkan nama saya Niswatin Hasanah, Politeknik Negeri Jember, selaku MC pada pagi hari ini untuk membacakan susunan acara. Yang pertama, pembukaan, kedua, sambutan, ketiga, pemaparan materi oleh panelis sekaligus diskusi dan tanya jawab. Keempat, penutup. Acara selanjutnya adalah sambutan. Sambutan akan disampaikan oleh Dr. Siti Aziza SPT MSOS MKOM selaku Ketua Persepsi Komda Jatim. Disilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya singkat saja. Selamat datang Bapak Ibu sekalian. Atas kehadirannya kami ucapkan terima kasih. Hari ini kita alhamdulillah bisa menyelenggarakan seminar online dengan judul Giat mengajukan guru besar secara kilat gitu ya, tanpa revisi. Nah, ini adalah merupakan success story dari Prof. Sutawi dari UMM Malang, dan insya Allah ini isinya akan bermanfaat bagi kita yang memang berusaha mengejar guru besar ya dalam waktu yang sesingkat-singkatnya. Sebetulnya ini kemarin adalah seminar online internal dari Persepsi, tapi kami pikir-pikir kembali ternyata isinya insya Allah bisa bermanfaat. Oleh karena itu kami akan merekam ini juga dan kemudian kami siarkan kembali melalui YouTube. Baik, untuk menyingkat acara juga, dan saya yakin Bapak Ibu sekalian juga ingin segera mendengarkan konten atau isi materi dari seminar ini. Terima kasih atas kehadirannya, terima kasih atas share-nya ilmunya Prof. Sutawi. Mari kita bersama-sama untuk mempelajari ilmu yang akan dibagikan oleh Prof. Sutawi hari ini. Barakallah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Selanjutnya memasuki acara inti, yaitu pemaparan materi oleh panelis sekaligus diskusi dan tanya jawab yang dibantu oleh Ibu Dimas Puri SPT selaku moderator. Kepada Ibu Puri disilahkan. Terima kasih MC. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, sebelumnya saya Dimas Pratidina dari Universitas PGRI Kanjuruhan Malang. Saya akan membacakan biodata dari Profesor Dr. Insinyur Sutawi MP. Beliau lahir di Pati April 1965. Riwayat pendidikan beliau S1 Fakultas Peternakan UGM, lulus tahun 89. Kemudian S2 Ekonomi Pertanian UGM, lulus tahun 96, dilanjutkan S3 Agribisnis Peternakan UB, lulus tahun 2012. Untuk riwayat pekerjaan beliau, saat ini beliau selaku dosen Fakultas Pertanian Peternakan UMM mulai tahun 90 hingga saat ini. Pernah menjabat juga sebagai dekan Fakultas Peternakan UMM tahun 96 hingga 98. Selaku Kaprodi Magister Agribisnis UMM
tahun 2006 hingga 2008. Hobi beliau adalah membaca dan menulis. Tidak berpanjang lagi, mari kita mendengarkan sukses story dari Profesor Dr. Insinyur Sutawi MP. Monggo, Prof. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Salam sejahtera bagi kita semua. Yang terhormat pimpinan Persepsi Pusat dan pimpinan Persepsi Pemda Jawa Timur, serta yang berbahagia Bapak Ibu semua yang bersedia mengikuti acara ini, insya Allah sampai selesai. Paling lama ya 2 jam paling lama, kalau sudah jelas sudah nggak ada diskusi ya mungkin bisa lebih cepat. Baik, apakah screen saya sudah bisa dipersani di depan? Ampun, baik. Saya akan menyampaikan cerita pengalaman saya mengajukan jabatan fungsional guru besar, dan alhamdulillahnya kemarin itu tanpa revisi. Saya awali dengan sebuah kalimat motivasi ini dari teman saya yang sudah dulu profesor. Jadi saya sebelum profesor pun belajar dari teman saya yang sudah profesor. Salah satu pernyataan beliau yang selalu saya ingat adalah bahwa seorang dosen yang sudah lekor kepala itu, kalau ingin menjadi guru besar itu ibarat pemain bola yang akan menendang bola penalti. Ya, seperti di gambar ini. Ya, jadi tinggal satu tendangan saja. Tinggal satu tendangan. Dan itu kalau kita posisikan, bayangkan sebagai CR7 itu, saya kira kan tendangannya nggak meleset. Lebih banyak masuk daripada tidak masuknya. Karena itu saya ingin berbagi kiat sukses, karena saya juga merasa seperti CR7, begitu sekali nendang nggak ada revisi, langsung bisa dinyatakan sebagai guru besar dalam waktu yang tidak terlalu lama. Ini adalah perjalanan saya mencapai guru besar. Saya lulus S3 itu tahun 2012. Tahun 2013 saya sebenarnya sudah pernah mengajukan guru besar dengan modal seadanya, tanpa jurnal internasional, karena ketika itu peraturan itu masih transisi, peraturan masih berubah-ubah. Tapi pengajuan saya itu ditolak, pertama karena nggak ada jurnal internasional, yang kedua karena saya dianggap plagiat. Jadi ketika itu kan masalah plagiasi itu kan sangat sensitif, sehingga satu paragraf di jurnal di tulisan saya itu mirip dengan di tulisan yang lain, itu sudah dianggap plagiat. Saya diberi sanksi tidak boleh mengajukan kepangkatan selama 6 bulan. Tapi saya tidak mengajukan kepangkatan bukan 6 bulan tapi 6 tahun. Jadi 2013 sampai 2019 saya dorman, jadi melakukan aktivitas biasa tanpa pernah berusaha menulis artikel di jurnal internasional. Saya baru hidup kembali, ya saya katakan begitu, tahun 2019 ketika saya mengirimkan jurnal ke JITA di Undip ini, Q3, dan alhamdulillah masuk. Ketika itu Q3, sekarang kayaknya turun itu SCR-nya JITA itu sekarang jadi Q4. Ketika saya publish dan mengajukan kepangkatan itu masih Q3. Tahun 2020 saya berhasil menerbitkan satu artikel lagi di IPB. Nah, ketika saya kirim itu masih Q2. Tapi ketika saya mengajukan kepangkatan itu, Q3. Ketika saya mengajukan kepangkatan itu sudah naik jadi Q2. Tapi kalau sekarang saya lihat lagi, sekarang sudah turun lagi di Q3. Jadi alhamdulillah saya banyak meroleh keberuntungan ya dalam pengajuan guru besar ini. Kemudian pada tahun yang sama, 2 bulan kemudian, satu artikel saya terbit lagi di LRRD. Ini yang saya lihat ketika itu paling mudah. Saya mengajukan sehari itu besoknya diterima. Kemudian revisi 2-3 kali hanya kata-kata yang isinya nggak direvisi, nggak dikomentari sama editornya, itu hanya kalimat-kalimat yang salah saja. Nah, sekarang LRD naik, ya dulu saya ngajukan di 4, sekarang naik, sekarang jadi Q3. Nah, berbekal
berbekal 3 jurnal ini, kemudian pada bulan Desember Januari saya melakukan pemberkasan. Kebetulan saya itu suka urusan begini saya kerjakan sendiri, meskipun ada petugas yang siap melayani, saya nggak mau. Jadi sejak 4A sampai 4C itu semua berkas kepangkatan itu saya kerjakan sendiri. Kalau saya kerjakan sendiri itu saya tahu kekurangannya apa dan saya harus melengkapinya di mana, dalam waktu berapa lama itu saya bisa kendalikan. Sehingga dalam jangka waktu 2 bulan ini sudah selesai pemberkasan. Ini pemberkasan ini termasuk yang paling ribet, Bapak Ibu, nanti saya ceritakan. Kemudian berkas ini saya masukkan ke kampus, ya, tim petugas di kampus itu, kemudian di input ke Kopertis yang sekarang namanya LL7 itu pada bulan Maret. Nah, yang cukup lama adalah di Kopertis karena tim PAK-nya itu mungkin sibuk sehingga tidak, targetnya sih sebulan, kalau SOP-nya sebulan kalau di Kopertis itu, tapi saya sampai 6 bulan, bahkan 7 bulan itu baru ada verifikasi. Yang unik adalah verifikasinya itu hanya 5 menit. Biasanya bisa setengah sampai 1 jam. Tapi ketika saya diverifikasi, yang ketika itu dilakukan secara online, itu hanya 5 menit. Yang diverifikasi hanya 3 jurnal ini. Apakah jurnal saya ini bisa dilihat secara langsung di internet? Ya, alhamdulillahnya bisa, dan dengan cepat bisa dilihat. Karena itu yang memverifikasi kebetulan ketika itu adalah Rektor Universitas Petra, itu menyatakan tidak ada masalah dengan pengajuan saya. Jadi benar-benar hanya 5 menit. Saya juga kaget karena teman saya di sebelah, ya lektor kepala aja setengah jam, saya hanya 5 menit. Nah, setelah verifikasi, sebulan kemudian diinput ke LL Dikti, ini 26 Oktober. Nah, ketika sudah diinput di LL Dikti, kita bisa memantau. Ya, kita bisa memantau. Di Dikti itu ada berapa ini? Ada 7 meja. Saya katakan 7 meja begitu. Meja yang pertama, kedua ini di Kopertis, ya, di LL7. Begitu sudah meja kedua, kita bisa registrasi di Selancar namanya, ya. Nanti kita akan mendapat password sama itu untuk bisa memasuk di sini tuh. Nah, itu tiap ada perkembangan kita dikirim informasi lewat nomor HP kita. Yang paling kritis adalah di yang merah ini, proses penilaian ini. Ya, saya dinilai pada tanggal 25 November. 1 bulan setelah input itu tanggal 25 November dinilai. Nah, kalau di sini gagal, ini banyak teman saya yang gagal di sini itu kemudian diberitahu, dan ini pasti prosesnya kemudian jadi lama. Alhamdulillah saya lolos, tinggal menunggu PAK, jadi sebulan kemudian terbit PAK, seminggu kemudian terbit SK. Jadi di Jakarta otomatis sejak input sampai keluar SK ini hanya 2 bulan. 2 bulan tanpa revisi sama sekali. Tidak ada pemberitahuan apapun, tiba-tiba PAK sudah ditandatangani, tinggal nunggu SKGB gitu. Dan ternyata SKGB-nya juga nggak lama, nggak pakai lamanya 1 minggu. Ini perjalanan saya mengajukan guru besar yang tadi saya katakan tanpa revisi itu, karena memang benar-benar saya tanpa revisi. Teman saya itu ada yang paling cepat itu 2 tahun sebelum saya. Sebelumnya juga ada yang tanpa revisi itu 2 tahun yang lalu, itu dosen teknik, lulusan Australia sama dosen ekonomi. Tapi yang bareng saya kemarin turun 3, itu yang satunya 2 tahun, yang satunya 4 tahun. Karena dia banyak sekali revisinya, dan beliaunya termasuk yang bermental kuat. Begitu dimintai apapun dituruti sampai keluar 4 tahun itu. Yang perlu Bapak Ibu persiapkan kalau mau mengajukan guru besar itu, yang pertama ini adalah ini. Saya suka menyingkat-nyingkat ini, 4T Bapak Ibu. Tekad yang kuat. Jadi niatkanlah, ya. Yang kuat, niatnya harus kuat. Teman saya itu sering bilang, kalau ini dalam bahasa Jawa ya, kalau wani aja wedi-wedi, kalau wedi aja wani-wani. Jadi kalau berani jangan takut-takut, kalau takut jangan berani, kalau takut jangan berani-berani. Saya ambil yang pertama. Jadi
Kalau berani jangan takut-takut. Sudahlah, kita berani saja. Nah, manfaatkanlah 3M itu. Aji mumpung kalau saya bilang itu, aji mumpung. Ya mumpung kita masih sehat, masih sempat dan masih ingat. Karena usia kepala 5 itu ternyata ingatan sudah mulai berkurang. HP tadi di mana, kacamata di mana itu kadang juga masih sudah mulai lupa. Karena itu mumpung kita masih sehat, masih sempat, masih ingat, oke kita manfaatkan. Yang kedua, hilangkan penyakit yang pertama, 3R yang pertama ini. Merasa repot, ribet, dan ruwet. Ini pasti Bapak Ibu alami, apalagi kalau mengerjakan sendiri. Ya. Repot, ribet, ruwet, ini mirip lah, tapi kurang lebihnya itu. Yang ketiga, hilangkan penyakit 3M itu. Ya, malas, minder, mumet. Gitu. Saya kira Bapak Ibu ini nggak ada yang malas. Ya, tidak ada dosen yang malas, itu tidak ada. Yang ada adalah kesempatan, karena banyak dosen itu sibuk di urusan yang lain, jadi pejabat, jadi tridharma yang lain, akhirnya yang ini nggak terpikirkan. Yang kedua, kemauannya sudah menurun karena sukses di bidang lain, akhirnya sudah merasa nggak perlulah saya ngurus guru besar. Nah, saya percaya Bapak Ibu yang hadir di sini ini sangat kuat tekadnya untuk menjadi guru besar. Mudah-mudahan nanti diberi kelancaran. Yang kedua, tertib. Pahami PO-PAK. Yang terakhir itu 2019. 2 bulan yang lalu itu ada tim pusat, tim PAK pusat itu cerita bahwa 2022 ini akan ada yang baru, yang lebih rinci, ya, lebih rinci. Kalau yang 2019 ini dikatakan masih ada yang abu-abu, masih banyak yang abu-abu. Antara lain adalah misalnya jurnal yang seperti apa yang berhak mendapat nilai 40 dan seterusnya itu. Itu tahun 2022 ini kabarnya akan ada yang baru dengan berbagai indikator yang semakin jelas. Yang ketiga, Bapak Ibu harus berani ini, harus telaten ya. Telaten. Semua berkas ya, nanti setelah Bapak Ibu membaca PO-PAK, Bapak Ibu punya berkas apa, silakan itu dikumpulkan. Kalau zaman saya dulu istilahnya manajemen kardus. Karena sekarang semua yang diajukan harus file, maka harus manajemen folder. Jadi semua berkas Bapak Ibu kalau masih berupa print out, silakan di-scan, dijadikan folder, disimpan di dalam folder. Dikumpulkan satu-satu itu mana pendidikan, mana penelitian, mana pengabdian, ya, mana jurnal, itu dikumpulkan jadi satu, dipisah-pisah. Kemudian pilahlah ya, pilah-pilah mana yang sekiranya mau diajukan, mana yang tidak, kemudian pilih berkas yang akan diajukan. Semua sekarang harus sudah dalam bentuk file. Jadi kalau Bapak Ibu masih punya berkas yang print out, termasuk buku ya Bapak Ibu, kalau punya buku yang masih belum ada filenya, yaitu harus difilekan. Semua karya ilmiah yang akan diajukan sekarang harus berupa file. Tidak ada satu berkas pun yang berupa print out. Kemudian yang keempat, teliti. Bapak Ibu harus teliti, memahami mekanisme dan administrasinya itu. Jadi ini tadi yang saya katakan berkaitan dengan repot, ribet, ruwet gitu. Nanti saya tunjukkan apa yang sekiranya Bapak Ibu kemudian bisa menjadi repot, ribet, ruwet itu. Jadi ini menurut pengalaman saya persiapan yang harus kita miliki. Berikutnya Bapak Ibu pahami, Bapak Ibu mau naik ke guru besar lewat kelompok yang mana? Apakah yang reguler? Kalau reguler ini dari lektor kepala ke guru besar, atau mau lompat? Ya, hanya yang satu sama yang kedua ini. Nah, saya pada posisi yang normal saja. Jadi saya dulu itu termasuk yang rajin ngurus pangkat. Saya sebenarnya lektor kepala itu sejak tahun 2002. Jadi tiap 2 tahun dulu saya itu naik pangkat. Tapi kemudian males sekolah. Ya, sehingga sekolahnya itu baru tahun 2008, lulus 2012. Nah, saya ngajukan guru besar dari golongan 4C, kumnya 700 lebih, tapi kan yang diakui hanya 700. Nah, untuk menjadi guru besar, saya ambil yang paling sederhana saja, yang 850, sehingga saya hanya butuh kum yang
150. Meskipun Bapak Ibu punya kum banyak, jangan terlalu tanda petik murko. Ya. Kejarlah dulu profesor, pangkat belakangan, ya, pangkat belakangan. Nanti saya tunjukkan. Saya sebenarnya punya kum, kalau saya hitung sendiri itu lebih dari 1050. Tapi saya nggak berani ngajukan guru besar dengan kum 1050. Saya tulis 850. Gitu. Ya, jadi saya pada posisi naik jabatan reguler, lektor kepala 4C. Tapi Bapak Ibu yang 4A, 4B atau bahkan yang 3D tidak masalah sekarang karena bisa lompat. Ya, lompat. Ya, dari 3D sampai guru besar itu juga bisa. Ya. Salah satu tim PAK pusat itu dosen UNES itu juga lompat dari 3D sampai langsung ke guru besar. Itu bisa. Ya. Jadi sekarang tidak urut kacang tapi bisa mudah, lebih mudah. Nah, perhatikan juga berapa kum masing-masing. Ini saya cuplik dari PO PAK ya Bapak Ibu. Khusus yang profesor kan syaratnya harus doktor. Saya percaya Bapak Ibu yang di sini sudah doktor semua. Kalau belum doktor, silakan doktor. Syukur sebelum kepala 5. Atau kalau sekarang sedang doktor, segera diselesaikan, jangan ditunda-tunda. Ya, jangan ditunda-tunda. Nah, yang paling banyak di dalam pengajuan guru besar itu adalah unsur kum dari penelitian. Minimal 45%. Ini yang paling banyak. Kalau kita lihat dari sini kan semakin meningkat ini penelitiannya. 45%. Pendidikan minimal 35%, pengabdian dan penunjang itu maksimal 10%. Jadi ini tolong diperhatikan. Banyak-banyaklah menulis melakukan aktivitas tridharma yang nilainya banyak, yaitu melakukan penelitian. Dan penelitian ini nanti luarannya adalah publikasi jurnal. Karena itu kalau Bapak Ibu ingin jadi guru besar, jangan menulis yang lain kecuali jurnal. Ya. Populer itu perlu penting, tapi itu hanya hiburan saja itu, karena kumnya nanti hanya satu. Hanya satu. Nah, kemudian Bapak Ibu ajukanlah PAK sebelum kepala 6. Saya kadang membandingkan orang ajukan PAK itu seperti ibu melahirkan itu kan ada, kalau dulu saya konsultasi ke dokter anak itu, dokter kandungan, jangan melahirkan setelah kepala 4, katanya itu kan risiko tinggi. Nah, mengajukan guru besar juga gitu, kalau Bapak Ibu mengajukannya kepala 6 itu risiko tinggi. Kalau ditolak, itu proses perubahannya bisa lama. Ya, bisa lama, dan itu kalau sudah kan itu pensiunnya 65 ya, kalau tidak segera diperbaiki nanti keburu pensiun, akhirnya batal guru besar kita. Jadi kalau bisa sebelum kepala 6 mengajukan, ada cukup waktu untuk memperbaiki atau menambah angka kredit kalau dikembalikan. Pengajuan guru besar itu maksimal umur 64. Ini ada sepupunya istri saya itu nggak tahu aturan itu, umur 64 akhir gitu ngajukan, pensiunnya kurang setahun ditolak sama UM Dikit Malang itu, akhirnya nggak bisa. Padahal hukumnya ada banyak sekali, lupa kalau ada aturan itu. Ini contoh pengajuan kum saya Bapak Ibu ya. Saya lektor kepala 700 kum ke guru besar 850. Itu hanya membutuhkan kum 150. Saya mengajukan 462. Ini tidak termasuk lebihan. Ternyata lebihan yang lektor kepala itu tidak meskipun boleh ya, katanya penelitian itu boleh, tapi ternyata tidak satupun diakui. Nah, dari 462 ini Bapak Ibu saya hanya diterima 169. Setelah saya hitung hanya 37%. Nah, dari sini Bapak Ibu bisa belajar kalau mengajukan kum jangan minimalis. Minimal 2 kali yang dibutuhkan. Jadi kalau yang dibutuhkan 150, usahakan mengajukan minimal 300. Syukur bisa 3 kali. Saya ini 3 kali. Ya, hanya sepertiga, kurang lebih sepertiga yang diakui. Yang diakui 100% hanya ijazah. Ijazah ini saya juga ketir-ketir ya, Bapak. Nanti saya ceritakan ijazah saya itu. Tapi alhamdulillah diakui 100%. Saya sekolah insinyur itu ternyata juga nggak diakui. Ya.
sekolah insinyur, tapi saya belum keluar IPU, IPM-nya itu belum, karena di UMM itu ada sekolah insinyur yang belum ngisi itu, sehingga saya hanya sekolah insinyur saja. Nah, pendidikan pengajaran bahkan hanya 18%. Dari saya ngajukan 203, 36. Saya juga tidak tahu ini apa saja yang diakui, mana saja yang ditolak, saya nggak peduli, yang penting SK saya keluar. Tapi setelah saya cermati Bapak Ibu, ya ini untuk pelajaran Bapak Ibu semua. Yang diterima hanya ini. Ingat TPAK itu tim PAK itu biasanya jeli mencari kesalahan. Begitu ada kesalahan sedikit maka rusak susu sebelah. Nah, ini kebaikan yang banyak itu bisa habis. Ya. Nah, melaksanakan penelitian juga hanya diterima 36. Ya, selain 3 jurnal internasional bereputasi tadi, saya punya jurnal yang diskontinu, punya yang nasional. Cuman yang nasional Sinta 1 saya punya, terus Sinta yang lain itu saya anggota. Tapi ternyata hanya 36%. Justru yang tinggi itu yang syarat pelengkap ini kayak pengabdian ini dari 15 diterima 10, kemudian penunjang ini dari 15 diterima 9. Sekali lagi Bapak Ibu, pelajaran dari sini adalah jangan mengajukan angka kredit minimalis. Usahakan bisa 2, syukur bisa 3 kali lipat dari kebutuhan. Yaitu tadi saya katakan, saya sebenarnya kum saya kalau 700 ditambah ini itu 1.150 lebih. Plus kemarin lebihan saya itu kalau nggak salah 70. Itu saya bisa 1.250-an. Gitu. Tapi saya tidak berani mengajukan guru besar ke 1.050. Saya ngejar guru besarnya, bukan pangkat 4E-nya. Nah, ini salah satu kiat Bapak Ibu, jangan buru-buru ngajukan yang 1.050. Nah, kemudian mengenai pendidikan. Ya, jadi ijazah yang diakui ini berasal dari prodi atau institusi yang terakreditasi minimal B. Saya lulus UB itu belum terakreditasi S3-nya. Saya angkatan pertama, lulusan kedua. Nah, zaman dulu itu program studi tidak akan mengajukan akreditasi kalau belum ada yang lulus. Nah, saya simalakama ini kalau saya menunggu berapa lama, kalau saya lulus itu nanti saya dapat ijazah yang tidak terakreditasi. Sementara suara santernya adalah itu nanti ijazahmu nggak diakui. Saya kemudian membaca PO PAK. Nah, PO PAK itu sejak saya lulus tahun 2012 sampai PO PAK yang terakhir, itu bunyinya masih sama. Jadi ijazah yang diakui berasal dari prodi atau institusi yang terakreditasi minimal B. Nah, ketika itu meskipun prodi S3 UB itu belum terakreditasi, UB itu dulu sudah A. Karena itu saya beranikan lulus ketika itu. Jadi saya lulus kedua dengan ijazah yang belum terakreditasi. Tapi PO PAK itu saya pegang betul, enggak usahakan jangan sampai hilang, sehingga nanti kalau saya mengajukan kepangkatan ditolak itu saya bisa komplain dengan aturan itu. Tapi kadang tim PAK itu enggak mau dikomplain. Jadi keputusannya itu bulat, kabarnya begitu. Dan itu sangat berita santer kita, pokok ijazah itu minimal B. Ternyata itu mereka pada lupa kata-kata atau itu. Ya, jadi sekali lagi Bapak Ibu, kalau punya ijazah yang tidak terakreditasi santai aja, pokoknya aturan PAK-nya masih jelas, berasal dari prodi atau PT yang terakreditasi minimal B. Ini saya alami. Jangan lupa sertakan bukti akreditasi prodi atau PT. Jadi kalau Bapak Ibu belum punya, kuliahnya di luar kota gitu, kalau di webnya tidak ada, minta ke TU-nya. Kebetulan yang UB itu sekarang ada, ya. Semua akreditasinya disertakan di webnya, sehingga saya bisa download. Nah, ini ada kasus teman saya yang kuliah di UI itu nggak bisa menemukan itu bukti akreditasinya karena kantor jurusannya pernah terbakar. Sampai minta di ban PT katanya juga nggak ada arsipnya. Jadi ini sesuatu yang wajib ya, ketika ijazah kita ajukan itu harus disertai dengan bukti akreditasinya. Jadi kita scan, kemudian kita gabung filenya itu dalam bentuk PDF. Kemudian ijazah harus linear. Ini juga urusan linear ini juga
wow, jadi perdebatan panjang dan lebar. Tapi mudah-mudahan Bapak Ibu semua di sini linear. Ada teman saya dulu matematika, ngambil matematika murni di ITB itu juga pernah dianggap tidak linear. Tapi akhirnya beliaunya lolos dengan berbagai alasan, akhirnya lolos. Yang belum lolos itu teman saya, dosen Fakultas Ekonomi Akuntansi, S3-nya di Amerika, MAP, Administrasi Publik. Karena di sana tidak ada ekonomi, tidak ada akuntansi, tapi beliaunya penelitiannya akuntansi dan jurnalnya semua akuntansi. Sampai sekarang mandek karena dianggap tidak linearisasinya. Nah, ini yang tadi saya katakan ribet ruwet itu. Sertakan surat tugas atau surat izin belajar. Kadang kita semua sudah kehilangan itu. Ya, banyak yang sudah hilang, yang begini-begini. Padahal ini wajib sesuai dengan PO-PAK ini harus disertakan. Sertakan juga surat penugasan kembali dari Dikti, terutama yang beasiswa TMPD apa dulu itu. Jadi surat-surat seperti ini masih dibutuhkan. Kalau Bapak Ibu belum ada, cari mulai sekarang. Kemudian jangan hilang itu print out-nya disertasi itu. Karena nanti diminta itu scan cover, ya, ringkasan sama daftar isi disertasi. Ini digunakan untuk mendeteksi apakah jurnal yang kita tulis itu bagian dari disertasi. Kalau ada bagian, ya ada kemiripan, itu ditolak. Ya, teman saya korbannya sudah ada. Menulis sejak dari dosen itu beliaunya adalah ahli debu. Semua tulisannya, tesis, kemudian disertasinya itu tentang debu. Nah, jurnalnya juga tentang debu. Dianggap bagian dari disertasi, sekarang berhenti karena tidak punya cadangan tulisan. Nah, ini juga cuplikan dari PO-PAK, saya nggak akan membahas isinya, tapi apabila Bapak Ibu melaksanakan pendidikan, apapun itu bentuknya, nanti yang diajukan di dalam pengajuan kepangkatan itu adalah surat tugas dan bukti kinerja. Jadi kalau Bapak Ibu ngajar, jangan lupa, jangan hilang surat tugas ngajarnya. Kemudian ini ya, surat tugas, kemudian jadwal ngajar sama nilai. Jadi semester 1 misalnya Bapak Ibu mengajar ekonomi peternakan, itu harus dibuktikan dengan jadwal dan nilai ekonomi peternakan itu. Semuanya di file dijadikan satu. Ini tadi yang saya katakan ribet, repot itu ya di sini nih. Buku, book chapter atau monograf, sertakan soft file. Nah, saya punya buku terbit tahun 2007 itu kan enggak ada soft file-nya, ya harus di soft file-kan. Saya coba ke penerbitnya, ada yang masih tersimpan, ada yang enggak. Yang enggak tersimpan itu harus di soft file-kan. Kemudian dimasukkan dalam link web. Jadi kalau buku itu kan enggak ada link webnya, itu caranya diupload di repositori perpustakaan kampus masing-masing. Jadi semua yang kita ajukan itu bisa karya ilmiah terutama ya, itu bisa didetek secara online. Kalau jurnal kan jelas, kalau buku ini kan nggak ada cantolannya, maka harus dicantolkan di repositori perpustakaan masing-masing. Kemudian yang agak repot juga adalah ketika kita mengajukan menguji S1, S2 maupun S3, itu harus ada surat tugas mengujinya, ada berita acara ujiannya, dan kopi atau foto ijazah. Karena itu kalau Bapak Ibu nggak punya ini, jangan banyak-banyak. Ya. Saya nguji S2 itu mungkin sudah puluhan, tapi akhirnya saya cari 5 saja. Mahasiswa-mahasiswa yang sudah lulus, saya hubungi, minta tolong difotokan ijazahnya. Nah, gitu. Ini yang tadi saya katakan repot, ribet, dan ruwet itu di sini. Nah, sekali lagi, ini mungkin sifatnya teknis penjelasannya, tapi karena pengajuan guru besar itu sifatnya teknis, ya ini saya jelaskan supaya Bapak Ibu paham, nanti tidak kaget kalau ruwetnya seperti itu. Nah, sama juga dengan penelitian. Apapun kegiatan penelitian yang Bapak Ibu kerjakan, nanti buktinya harus, karya ilmiah harus ditelusuri, bisa ditelusuri alamat webnya atau URL-nya. Itu kalau tidak bisa, ya tidak dinilai oleh tim PAK. Nah, itu tidak akan dinilai oleh tim PAK. Ya harus bisa nanti saya tunjukkan contohnya.
Harus bisa ditelusuri alamat link web atau URL-nya. Dan ini kalau di tempat saya, entah ini nasional apa enggak, itu double. Jadi selain di web di jurnalnya itu harus tadi sekali lagi repositori kampus. Ya. Kalau di tempat saya ada petunjuknya. Kalau perlu nanti saya tunjukkan di dupaknya itu, daftar usulan penilaian angka kreditnya itu. Ini untuk yang lain yang sama saja ya, pengabdian dan penunjang. Kalau penunjang enggak, kalau pengabdian juga surat tugas dan bukti kinerjanya. Kalau Bapak Ibu melakukan penelitian dengan dikti sebagai bukti nanti pernah penelitian yang senilai 100 juta itu termasuk surat kontraknya harus disertakan. Ya. Penunjang ini hanya surat tugas sama bukti kinerja. Baik. Nah, untuk karya ilmiah Bapak Ibu, untuk yang profesor itu wajib jurnal internasional berreputasi. Ya. Wajib. Kalau S ini sunah saja, saran saja. Tapi kalau sudah Bapak Ibu pengen mengajukan guru besar, sudah lupakanlah jurnal-jurnal cinta itu. Uber atau fokus pada jurnal internasional berreputasi. Karena inilah yang akan dinilai pertama kali. Ya, kalau Bapak Ibu tidak punya ini, maka sebanyak apapun angka kredit yang Bapak Ibu ajukan pasti ditolak. Jadi usahakan sekarang nguber jurnal internasional berreputasi karena ini sifatnya wajib. Nah, karya ilmiah atau karya yang sebagai syarat khusus ini kalau guru besar harus terbit di jurnal internasional berreputasi. Kriterianya sesuai dengan PO-PAK, ya, SCR-nya lebih dari 0,1. Bapak Ibu harus sebagai penulis pertama. Kalau saya ambil karena tulisan saya sendiri, saya pertama dan korespondensi. Tapi yang jelas sesuai dengan ketentuan harus penulis pertama. Kemudian tema artikel wajib sesuai dengan bidang ilmu pengusul. Jadi kalau Bapak Ibu ini peternakan, lebih spesifik lagi, bukan peternakan. Kalau saya kan agribisnis ya, saya itu ngajukannya agribisnis, sehingga semua tulisan saya harus berkaitan dengan agribisnis. Nah, kalau skop jurnalnya itu boleh peternakan, itu yang paling rendah. Kalau ada jurnal agribisnis akan lebih baik. Jadi kalau Bapak Ibu ingin mengajukan guru besar makanan ternak, kalau ada jurnal makanan ternak itu akan lebih bagus. Kalau nggak ada ya peternakan. Kalau di atas itu pertanian, itu paling jauh. Usahakan tidak menulis di jurnal yang multidisiplin. Itu nanti dipertanyakan, Bapak ini mau jadi guru besar agribisnis kok menulisnya di multidisiplin. Nah gitu dimasalahkan. Pokoknya tim PAK itu berpikirnya yang maaf tanda petiknya yang negatif-negatif gitu. Ya, kita harus siap itu dan usahakan kita bisa menghindar sebelum ditanyakan. Tidak terindikasi melanggar etika akademik. Kemudian itu antara turnitin ya, turnitin nggak boleh lebih dari 25%. Kemudian tidak tergolong yang discontinue. Ini pengalaman teman saya banyak yang discontinue. Ya, tidak diakui akhirnya. Nah, dalam menulis ini ya Bapak Ibu, tulis jurnal sesuai dengan kemampuan, terutama dana dan bahasa. Saya karena S1, S2, S3 itu di Indonesia, saya tidak merasakan kuliah di luar negeri seperti Bu Aziz itu, maka saya menghindari menulis jurnal di Australia, di Eropa, sama di Amerika. Mengapa? Karena hampir pasti ditolak karena bahasanya dianggap jelek. Ya bahasa Inggris, tapi itu bahasa Inggris Google. Saya menulis jurnal itu pakai Bing Translator, Grammarly, sama spell check. Nah, saya modal itu, karena itu saya menghindari jurnal yang di Amerika, di Australia, sama di Eropa, apalagi yang Q1. Q1 itu lebih rumit lagi dan mahal. Nah, di IPB itu kan hanya 3,5, di Undip itu 2,5, di RRD itu malah gratis 0 rupiah. Ya. Jangan, kalau memang tidak mampu ke jurnal yang bahasanya harus bagus, maka nggak usah itu. Saya pernah nyoba kerjasama dengan teman dosen itu yang lulusan Amerika. Supaya jadi bagus itu saya membuat
jurnal bulan Juli 2020 itu sebulan jadi. Kemudian saya minta bulan Agustus itu diminta teman saya yang lulusan Amerika itu merevisi. Ternyata beliaunya merevisi pendahuluan aja sebulan nggak selesai. Mungkin karena sibuk. Tulisan saya dianggap ini jelek lah. Ya udah Pak, saya tarik ya, saya kirim apa adanya. Oke silakan, tapi nama saya dikeluarkan. Akhirnya nama beliau keluarkan, saya kirim ke RRD itu tadi. Sehari diterima, 2 bulan kemudian terbit. Ya. September saya kirim, November itu sudah terbit. Desember saya pakai mengajukan kepangkatan itu. Alhamdulillah saya lolos, beliaunya belum lolos malah. Gitu. Nah ini syaratnya adalah Bapak Ibu kan bisa ngecek di Simago ya, di Simago CR itu saya kira semua sudah familiar dengan Simago CR itu. Saya yang WOS saya nggak familiar, saya nggak bisa menjelaskan ini. Silakan cek di SCR itu yang di Scopus ya, Simago itu, yang SCR-nya lebih dari 0,1. Jurnal Q4 pun itu hampir pasti lebih dari 0,1. Jadi jangan salah persepsi bahwa guru besar itu harus punya jurnal di Q1, enggak. Syaratnya adalah SCR-nya lebih dari 0,1 ini kalau kita melihat di Simago. Nah, saya ketika mengajukan LRRD itu juga Q4 itu juga sudah lebih dari Q1. Cita Undip itu juga sudah lebih dari 0,1. Kemudian TASJ UIPB itu juga sudah lebih dari 0,1. Itu hingga saya selamat gitu ya. Nah, khusus untuk jurnal yang syarat khusus Bapak Ibu ya, silakan publish di jurnal yang saya katakan berki ya, Q1, Q2 sampai Q4 itu. Syaratnya adalah SCR-nya lebih dari 0,1. Usahakan nanti yang kita ajukan itu sudah masuk ke database author Scopus kita. Ya, usahakan itu. Tapi ini enggak begitu penting, tapi kabarnya ada yang dimasalahkan ini belum masuk di author Scopus-nya. Nah, bisa masuk author Scopus itu kalau kita paling enggak sudah punya jurnal di Scopus 2. Nah, itu baru masuk di author Scopus. Kemudian setelah ngajukan Bapak Ibu jangan berhenti. Usahakan membuat artikel cadangan. Dan usahakan dalam mengajukan jurnal tadi jangan satu. Memang satu itu boleh ya, tapi risiko tinggi kalau satu itu. Satu itu kalau dianggap jelek nggak ada yang ditoleh. Tapi kalau kita dua, mungkin satu dianggap jelek, mungkin bisa melihat jurnal yang lainnya. Gitu. Dan tetap siapkan artikel cadangan. Teman saya yang 4 tahun itu begitu ditolak, diminta itu sudah punya lagi, dikirim lagi, akhirnya lolos. Gitu. Link jurnal harus bisa ditelusuri sampai artikel. Nanti saya tunjukkan contohnya. Artikel sesuai keilmuan dan skop jurnal. Ya, skop jurnal yang spesifik. Usahakan cari skop jurnal yang peternakan kalau kita ingin jadi guru besar di bidang peternakan. Ya, usahakan hindari yang multidisiplin. Hindari yang multidisiplin. Usahakan dulu yang skopnya peternakan. Kemudian harus di-scan, covernya itu harus di-scan atau di-print ya kalau di layar itu. Kemudian editornya itu juga harus ditunjukkan bahwa memang berasal dari beberapa negara, lebih dari 2 negara. Kemudian daftar isinya, bahwa artikel kita ada di situ. Kemudian artikel kita, jangan dihilangkan email korespondensi kalau Bapak Ibu jadi koresponden author. Ya, silakan dicetak ya, di email itu kan di kanan itu bisa di-print. Nanti digabungkan di dalam artikel kita itu. Nanti pusat itu nggak akan menanyakan. Kadang pusat itu cari-cari kesalahan, mana buktinya bahwa Anda adalah koresponden author, mana emailnya. Nah, kayak begitu. Sebelum ditanyakan itu silakan disertakan. Sertakan juga bukti Turnitin. Ya, Turnitin. Jadi satu jurnal itu kalau kita ajukan itu panjang dan lebar seperti ini Bapak Ibu, plus peer review-nya. Jadi bukan hanya artikelnya tok kita ajukan ke situ, enggak bisa. Ini yang jadi repot, ribet dan ruwet itu. Kemudian enggak usah pesimis dengan jurnal nasional, jurnal Indonesia, internasional yang dari Indonesia. Kabarnya itu lebih dihargai. Ya itu tadi alhamdulillah saya punya 2 yang dari Indonesia, IPB sama
Undip. Kabarnya itu lebih dihargai. Ya, kabarnya saya kan tidak dengar langsung dari tim PAK-nya. Kemudian Bapak Ibu hindari publish dengan satu nama sendiri. Wah, ini pengalaman teman saya itu lama karena dia harus menjawab mengapa Anda menulis artikel ini sendiri. Apakah dalam proses penelitian itu tidak ada yang bantu? Ya, akhirnya saya enggak. Meskipun itu saya tulis sendiri, saya tidak mau nulis atas nama sendiri. Saya nyatet teman-teman saya. Ya paling enggak bisa sedekah lah, gitu kan. Itu kan bagi teman-teman lektor kepala yang jarang menulis itu kan menyenangkan sekali itu karena bisa untuk mengeluarkan BKD cerdas itu 4,5 kali 1 tahun paling enggak 50 juta. Nah, kalau 3 tahun berarti 150 juta. Kalau kita gandeng 2 orang kan berarti seperti sedekah 300 juta. Ya, gitu aja kita berpikirnya. Dan meskipun kita akhirnya kan kepotong hukumnya itu hanya kita dapat 60%, tapi nggak apa-apa. Ya. Beberapa jurnal seperti IPB dan Undip itu sudah jelas itu tidak menerima artikel yang ditulis sendiri. Nah, sebelum ada itu pun saya belajar dari pengalaman teman saya yang menulis sendiri itu pasti bermasalah. Tidak ada yang mulus. Kemudian Bapak Ibu hindari publish artikel yang merupakan bagian atau mirip disertasi. Sudah hampir pasti ini akan jadi masalah karena dianggap bagian dari disertasi. Nah, termasuk teman saya tadi, beliaunya nulis debu, padahal debunya itu beda. Satu debu di kantor, satu debu di masjid. Itu masih dianggap sama. Nah, sekarang berhenti beliaunya. Beliau mengajukan 1 tahun lebih awal daripada saya. Sekarang sudah malas. Jadi mengajukan angka kredit ya Bapak Ibu, pengalaman teman saya sendiri itu kalau sudah dikembalikan itu memperbaikinya sudah berat sekali, ya berat sekali. Menyerah biasanya teman-teman itu. Kemudian hindari kemiripan yang lebih dari 3% pada primary source. Nanti saya tunjukkan. Ya kalau kebetulan Turnitin itu saya kerjakan jadi saya tahu. Jadi kalau lebih dari 20% itu harus ada kalimat mana yang harus saya perbaiki atau kalau perlu saya buang. Kalau ada sumber yang tersitasi lebih dari 3%, mana yang harus saya perbaiki dan saya buang gitu. Kemudian hindari memberi nilai maksimum. Nah, ini cenderung termasuk saya kemarin saya ngasih nilai maksimum pada jurnal saya. Jadi misalnya IPB itu saya kasih nilai 40, saya kebagian 60%, jadi bagian saya adalah 24. Ini ada teman saya yang dia memberi nilai maksimum, kedua peer review itu juga memberi nilai maksimum. Tim PAK-nya tersinggung, nggak mau nilai, hingga akhirnya dikembalikan. Wah itu juga sudah, ampun dia nggak mau lagi, sudah capek mengembalikan lagi. Jadi hindari memberi nilai maksimum. Udahlah dikurangi setengah atau dikurangi 1, pokoknya jangan maksimum. Hindari publish di jurnal sendiri jika Bapak Ibu jadi editor. Itu, ini nggak boleh. Hindari jurnal yang discontinue dan hindari jurnal yang predator. Bisa dilihat di playlist gitu. Playlist.net itu. Ya sebelum ngirim cek. Gampang nggak itu ciri-cirinya. Langsung diterima kemudian suruh bayar. Kemudian jurnalnya kadang ada puluhan, kadang ada ratusan. Itu pasti ditolak sama tim PAK. Ini Bapak Ibu contoh jurnal saya yang di IPB ya. Yang di atas ini kalau saya klik nanti pasti keluar judul tulisan saya dan langsung ke artikel. Ini jurnal jurnal IPB ACID. Nah, alamat inilah yang kita masukkan di form Dupak. Sehingga kalau tim PAK-nya itu ngeklik ini pasti sudah keluar ini. Ya, kalau diklik itu tidak keluar, itu jadi masalah. Bisa tidak dinilai, bisa tidak diakui jurnal kita. Ya, jadi yang ini nggak usah diketik sendiri, ini kan bisa di-copy terus dimasukkan di Dupak. Nah, ini contoh Turnitin. Jadi yang di atas ini nggak boleh lebih dari 25%. Nah, yang masing-masing ini nggak boleh ada yang lebih dari 3. Nah, ini tulisan saya yang di IPB itu 4% dan tidak ada yang lebih dari 3. Jadi ini kalau Bapak Ibu bisa mengerjakan sendiri itu
pena. Jadi mana kalimat yang perlu, itu kan hanya kemiripan kalimat. Kalimatnya bisa diubah. Ada paket di internet itu yang di Google itu yang mengubah-ubah kalimat itu dengan makna yang sama. Ya, ini contoh jurnal yang lolos itu gitu. Ini nggak boleh lebih dari 25 dan ini nggak boleh lebih dari 3. Syarat tambahan khusus ke jenjang profesor, ini pernah mendapat hibah penelitian kompetitif 100 juta. Nah, kalau Bapak Ibu punya ini, surat tugas, kemudian kontrak, ya, kontrak yang menyatakan lebih dari 100 juta itu plus laporan harus ada. Atau ini kan atau pernah membimbing program doktor sampai lulus, bukan hanya nguji dok tapi sampai lulus. Atau pernah menguji 3 mahasiswa doktor. Ini harus ada surat tugas, berita acara, dan bukti ijazah. Atau sebagai peer review. Yang masih abu-abu itu karya ilmiah yang luar biasa ini susah didefinisikan. Ini ada di PAK nomor halaman 2324. Ini juga jadi masalah itu. Cari, misalnya tidak pernah mendapat 100 juta, tidak pernah menguji dokter, ini juga jadi masalah. Bahkan di kampus saya itu banyak calon profesor yang nggak punya syarat ini itu, sudahlah saya nggak dibayar juga nggak apa-apa, minta di jadwal dikasih jatah nguji dokter. Ini jadi mahal sekarang nguji dokter. Bahkan ada yang mau bayar. Padahal nguji itu kan mestinya dibayar. Tapi karena butuh 3 syarat ini, itu juga banyak yang kemudian pengen bayar. Ya. Ini beberapa hal yang sering menjadi alasan tidak setuju ya. Artikel syarat khusus belum terpenuhi, kemudian URL bukti pendukung karya tidak dapat diakses, tidak bisa diakses. Peer review menilai tidak lengkap. Nanti saya tunjukkan. Jadi peer review itu kelihatan sederhana, tapi sangat menentukan. Saya dinilai oleh Profesor Budiartono dan Profesor Budi Guntoro. Alhamdulillah beliaunya pengalaman sehingga tidak ada masalah dengan peer review saya itu. Hasil tes kemiripan, nah, tadi Turnitin itu. Kemudian yang kelima, tidak sesuai bidang ilmu penugasan. Peer review tidak menilai lengkap. Ini kelihatan sekali ini kalau sudah dinilai ya, nanti bisa kelihatan sekali. Sebenarnya ini ada panduannya, ini formatnya. Saya punya, kalau butuh nanti saya tunjukkan aja hasil penilaiannya. Nah, ini hasil penilaian saya oleh Profesor Budiartono. Jatah saya itu kan 24. Nah, usahakan yang di sini jangan 24. Oke lah, dikurangi, ini kan hanya dikurangi 0,7. Ya, pokoknya jangan 24. Kemudian yang di sini jangan sampai kosong. Ini. Usahakan ini tulis tangan saja. Ya, tulis tangan saja. Kalau peer review-nya nggak mau ngisi, karena ada beberapa peer review yang sibuk nggak mau ngisi, usahakan jangan diisi dengan tangan sendiri dua-duanya. Nanti ketahuan. Ini kok tulisannya sama. Kalau orang yang berbeda pasti tulisannya beda. Itu usahakan mungkin mahasiswanya atau suaminya atau istrinya yang suruh nulis. Yang satunya oleh penulis lain. Jangan diisi sendiri, nanti ketahuan. Ini yang dari Profesor Budiartono. Yang ini dari Profesor Budi Guntoro. Juga sama. Artinya jangan maksimal. Ini usahakan dikurangi. Dan ini jangan kosong. Ya, lebih panjang isiannya lebih baik. Ya, tapi yang penting ini jangan sampai kosong. Ya. Ini banyak yang ditolak itu, nah kayak begini, ini kan ada kosong, ini kosong, nggak ada isinya. Ada nilainya tapi ini nggak ada isinya. Ini juga ditolak. Ini yang dikomentari itu masing-masing ini Bapak Ibu, ABCD itu bukan hanya satu layak bisa digunakan gitu toh. Tapi yang terakhir memang formnya sudah diuraikan seperti ini. Ini yang form lama saya kira ini. Ya. Ini ada yang di sini satunya tidak ngisi, ini juga ditolak. Ya. Ini ngisi, catatannya ini tidak diisi. Oke. Ini ya sama saja, ini ngisinya bagus, ini ngisinya juga tidak bagus. Ya.
Jadi usahakan misinya memang para peer-peer itu misinya serius. Gitu. Oke, Bapak Ibu, sementara ini jangan lupa berdoa ya. Saya kadang berpikir berdoa itu seperti unjuk rasa. Semakin banyak yang mendoakan itu semakin Allah, Tuhan itu semakin sayang pada kita sehingga semakin dikabulkan. Karena itu mohon maaf saya sering share ya itu. Berkat saya sampai di sini, berkat saya sampai di sini, kadang-kadang saya share di semua grup saya. Harapan saya itu banyak yang mendoakan. Ya alhamdulillah berkat Bapak, doa Bapak Ibu juga saya termasuk yang lancar. Sementara demikian, barangkali ada diskusi, saya persilakan. Terima kasih Prof. Sutawi. Ini sudah ada yang hand raise dari Bu Sri Langgeng Unrika. Monggo Ibu. Silakan. Masih di mute. Nggih, ngapunten. Monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Matur nuwun, terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Saya Sri Langgeratnasari dari Universitas Rio Kepulauan Batam. Jadi agak jauh ini. Alhamdulillah kemarin mendapatkan info terkait dengan kegiatan ini dan bisa memperoleh kesempatan. Pertama terima kasih Prof. Sutawi atas sharingnya yang luar biasa gitu ya, yang bisa memperkuat kami-kami yang sedang berproses maupun berjuang untuk menuju GB. Demikian juga yang mungkin saat ini sedang menempuh pendidikan S3. Pertama selamat Prof. Tawi, luar biasa. Alhamdulillah cepat sekali gitu ya. Saya sendiri berproses mulai Mei 2020. Kebetulan saya dari L2 Dikti 10. Kemarin memang awalnya terkendala karena kami dari kampus kecil ya. Kemudian terselesaikan sehingga berkas itu baru bisa disubmit di Desember 2020. Kemudian berproses Januari itu dari tim kecil keluar minta klarifikasi Q1 atau tambah Scopus. Kemudian kebetulan ada yang sudah publish sehingga saya tambahkan untuk Scopusnya. Setelah itu dilakukan penilaian lagi, Maret itu notifikasi dari tim kecil kan disampaikan tidak ada peer review. Sebetulnya itu kan apa itu jadi tanda tanya karena sudah dilakukan validasi oleh L2 Dikti maupun Dikti sendiri gitu. Kemudian setelah itu akhirnya audiensi gitu ya. Setelah audiensi tetap tim meminta gitu ya tambahan publikasi dengan poin kelima tadi karena publikasi terakhir yang saya tambahkan itu ada sedikit baurannya dengan ekonomi. Kebetulan saya dari manajemen Prof gitu. Dan juga masalah usia Prof. Jadi disampaikannya masih muda gitu ya. Kebetulan waktu itu sih memang belum 48 ya gitu. Jadi disampaikan ini harus ditambah gitu kan. Ya udah sekarang lagi proses Prof, lagi direview untuk yang alhamdulillah Desember kemarin publish. Mudah-mudahan nanti bisa segera diajukan dan bisa berproses dengan lancar. Itu sedikit sharing Prof. Mungkin bisa di-share khususnya terkait dengan poin-poin pemenuhan persyaratan khusus yang mungkin bisa lebih detail Prof, sehingga kami bisa
makin mengerti gitu. Karena itu yang jadi poin utama gitu ya bagi pengusul untuk guru besar. Demikian Prof, terima kasih atas waktu yang diberikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Prof Sutawi langsung dikomentari atau menambah? Saya terserah saja kalau langsung langsung saja nggih, Prof. Okay. Sebenarnya dalam pengajuan jabatan guru besar, Bu, itu tidak ada masalah usia. Ya, sebenarnya kalau sampai timnya itu mempermasalahkan usia itu enggak benar. Dua guru besar sebelum saya di Unmu ini umurnya 42 kalau nggak salah. Ini yang sudah pakai jurnal ya. Yang belum pakai jurnal dulu ketika Pak Malik Fajar jadi menteri itu 38 aja ada. Ya, jadi ini kok masih muda itu sebenarnya ya itu tadi kadang tim penilai itu membuat alasan seenaknya. Dan itu kan enggak sesuai dengan PO4. Jadi enggak ada batasan usia, tidak ada. Saya ingin memberi contoh tadi misalnya untuk yang syarat khusus ya Bu. Ya ini sebentar. Ini contohnya. Ini kan isian dupa kan seperti ini. Ini jurnal saya, ini penulisnya, terindeks di Scopus, SCR-nya berapa, saya tulis di sini, terbitnya kapan, jumlahnya berapa, nilai total itu 40, saya kebagian 24. Nah, di keterangan ini Bu yang harus lengkap itu. Jadi ini nama jurnalnya, ini DOI-nya ya, ini ISSN, ini kemudian EISSN-nya, kemudian ini penerbitnya, ini URL jurnal. Itu tadi yang saya katakan ini kalau diklik itu keluar jurnal saya. Dan yang kedua adalah ini URL yang di repositorinya UMM. Ini kalau saya nggak tahu ini apa, aturan pusat atau aturan LL7 ya. Sehingga jurnal itu harus bisa dilihat di URL jurnal itu sendiri sama di perpustakaannya kampus. Ini yang tadi yang saya katakan lebih rinci itu. Kemudian kalau Ibu pengen tahu contoh yang jurnal yang benar, yang saya ajukan sebentar yang sudah digabung, ya, ada yang sudah saya gabung ini sebenarnya. Jadi itu dalam satu file. Oh ini lampiran. Baik. Ini yang jurnal IPB tadi. Jadi jurnal yang diajukan itu harus dalam bentuk satu file yang kemudian isinya ini covernya. Ini covernya, kemudian digabunglah dengan ini adalah editornya. Ini editornya. Kemudian daftar isinya, termasuk sertifikatnya ini saya lampirkan. Ini daftar isinya yang menunjukkan bahwa tulisan saya ada di dalam itu. Saya kasih stabilo. Ini tulisan saya. Kemudian ini adalah artikel saya. Jadi ini dalam satu file, Bu. Ini dalam satu file. Nanti yang dilampirkan, yang di input di selancar dikti itu yang ini. Ini jurnalnya, kemudian ini Turnitin-nya. Jadi gabung jadi satu. Ini kan yang mirip-mirip kan ketahuan kalau pakai Turnitin. Tapi anehnya kadang nama jurnal itu juga termasuk dianggap ada kesamaan. Nah, gitu. Nanti sampai kesimpulannya ini. Nah, ini yang kesimpulan yang saya potong tadi. Kemiripannya nggak boleh lebih dari 25% dan ini nggak boleh ada yang lebih dari 3. Nah, sebenarnya saya kurang. Ini sebenarnya bisa dilengkapi kalau Bapak Ibu punya itu tadi bukti korespondensi. Ya, alhamdulillah saya lolos. Tapi saya sudah siapkan bukti korespondensi itu, emailnya sudah tak siapkan. Cuman kemarin tidak saya gabung karena memang di PO PAK itu nggak ada petunjuknya. Tapi kalau Bapak Ibu mau menambah sendiri itu akan lebih selamat ya, menghindari permasalahan. Begitu sementara barangkali ada yang lain, saya persilakan. Bagaimana Bu Sri?
Inggih, terima kasih. Mohon sedikit menambahkan untuk repositori itu memang aturan pusat, Prof. Oh gitu. Jadi memang mau tidak mau harus dipenuhi. Ya. Ya. Terus kebetulan kalau saya itu kan dari bidang manajemen itu memang pengusulnya banyak sekali. Jadi akhirnya masalah usia pun juga dikaitkan, Prof. Waduh, ya itu enggak itu benar memang itu. paling banyak pengusulnya kalau ekonomi itu khususnya di manajemen, Prof. Dan untuk bukti korespondensi itu jelas kami harus lampirkan itu diuber-uber kalau ininya agak rigid memang, Prof, untuk timnya. Ya memang itu bagian proses gitu kan. Ya alhamdulillah Prof sudah melaluinya dengan baik. Mudah-mudahan kami yang sedang berjuang bisa segera clear. Matur nuwun, Prof. Ya itu tadi sekali lagi tim PAK itu cenderung mencari-cari kesalahan. Memang enggak salah aja dicari kesalahannya. Masih muda dan seterusnya. Padahal enggak ada ketentuan itu muda. Semakin muda semakin baik. Silakan yang lain barangkali. Terima kasih. Selanjutnya monggo Bapak Khoiron dari Universitas Jember. Matur nuwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Matur nuwun panitia. Matur nuwun sangat Prof Sutawi. Selamat Prof. Semoga tambah manfaat barokah. Amin. Ampun, ini saya dari kesehatan masyarakat, Prof. Bidang saya tekuni kesehatan lingkungan. Itu yang pertama terkait Turnitin, Prof. Itu kan jurnal sudah terbit ya, Prof ya? Iya. Nah, itu kadang-kala kan kemudian di Turnitin apa masih bisa kita rubah gitu. Yang pertama itu. Terus yang kedua itu apa benar, Prof? Apa harus masa kerja dosen tuh apa yang reguler itu harus minimal 20 tahun gitu ya? Jangan dengar gitu. Itu. Terus kadang-kala kan gini, kalau kita jurnal yang discontinue itu kan kita awalnya enggak ngerti gitu. Iya. Ya tiba-tiba discontinue. Mohon itu aja apa pengalamannya. Matur nuwun. Prof Sutawi. Terima kasih Pak Khoiron. Monggo, Prof. Pak Khoiron, untuk yang masa kerja 20 tahun, monggo dicek di PO PAK-nya itu. Memang itu ada. Jadi kalau masa kerja kurang dari 20 tahun itu kalau nggak salah jurnalnya harus 4 atau berapa gitu. Itu memang ada ketentuan khusus yang belum masa kerjanya kurang dari 20 tahun. Maksudnya itu masa kerja mulai dari asisten ahli gitu. Iya. Mulai dari asisten ahli. Itu masa kerjanya kalau kurang dari 20 tahun itu memang jurnalnya nggak cukup 1-2. Kalau nggak salah minimal 4 kalau nggak salah. Nanti mau cek lagi. Iya, memang ada ketentuan yang jelas di situ. Kalau jurnal discontinue ya ini memang risiko, Pak. Jadi ada teman saya itu 3-tiganya discontinue semua setelah sampai di Jakarta. Sehingga beliaunya 1 tahun sebelum saya itu sekarang sedang dalam proses menunggu terbitnya jurnal yang bereputasi yang berikutnya. Jadi nunggu, karena 3-tiganya diajukan itu sekarang discontinue semua. Dan itu memang kita tidak bisa menebak, apakah Q4 itu akan jadi discontinue, kita nggak bisa menebak. Ada juga yang Q2 itu tiba-tiba discontinue, dan seterusnya. Saya khawatir mudah-mudahan JITA ini nggak jadi discontinue, karena sudah Q4. Ya, kabarnya kapan itu editornya pernah menyatakan sering mendapat peringatan dari Skopus. Ini sudah Q4, sebelumnya kan Q3. Justru yang LRRD itu dari Q4 naik menjadi Q3. Ini memang sesuatu yang tidak bisa kita perkirakan. Mudah-mudahan kita berpikir positif saja, pokoknya mudah-mudahan selama dalam proses ini tidak menjadi discontinue. Karena itu jangan hanya 1 atau 2, kalau bisa lebih dari itu, sehingga kalau ada discontinue itu masih ada yang bisa kita andalkan. Demikian, terima kasih. Terima kasih. Ada tambahan Bapak Khoiron? Yang Turnitin tadi, Prof. Oh, iya Pak, maaf. Yang Turnitin itu kalau memang sudah publish nggak bisa diganti, Pak. Karena itu sebelum ngirim usahakan sudah diturnitin sendiri. Oh, berarti
itu artikel yang sebelum kita kirim itu yang nanti dimasukkan, enggak apa-apa berarti ya? Iya, nggak apa-apa. Jadi usahakan kalau yang saya ini yang saya turnitin yang sudah sudah publish, bentuknya sudah begini ini kan yang saya masukkan di Turnitin ini yang sudah yang sudah publish ini. Tapi sebelum ini kan sudah print out-nya dari IPB sudah seperti ini. Ini nanti kan ketemu. Oh, ini dari jurnalnya nggak yang ngasih? Dari jurnalnya, ya. Tapi sebelum ngirim kita bisa mengantisipasi, Pak. Jadi kalau sebelum ngirim itu ada banyak kemiripan, kita bisa ngutak-atik kalimatnya sebelum kita kirim, sehingga meminimalkan jumlah yang mirip gitu. Jadi sebelum ngirim tolong diturnitin sendiri. Kan enggak lama itu, enggak sampai 5 menit. Kalau ngapunten, kalau pengalaman saya kan kalau sudah publish itu mesti 99%. Nah, mirip itu kan karena ada di webnya jurnal. Iya, ya. Kalau itu bisa dimaklumi, Pak, sehingga kita bisa membantah kalau itu. Jadi kalau itu mirip, sebentar, itu ada yang ini sebenarnya bisa kita atur kan. Jadi ya kita keluarkan. Ya, jadi kalau kita ngeceknya lama, ya misalnya terbit tahun 2010 kita cek sekarang, itu kan ada persamaan sehingga kita bisa ngatur diusahakan di Turnitinya itu bisa kita atur sebelum tahun 2010 sehingga ini nggak mirip dengan jurnal yang setelah kita terbit. Kadang kan masalahnya bisa diatur. Ada atur tahun ada, Pak ya? Bisa diatur, Pak. Mungkin sehingga kalau kita 2015 usahakan uji kemiripan dengan yang sebelum tahun 2015. Mengatur. Itu bisa diatur. Kan nggak mau, kan lucu kalau kita terbit 2015 dianggap mirip sama 2020. Nah, itu bisa diatur, Pak. Itu di Turnitinya bisa diatur. Karena itu lebih baik kita berusaha sendiri. Gampang kok itu. Biasanya saya juga mesti sendiri mesti. Itu cuma saya belum ngerti kalau bisa diatur tahun-tahunnya itu. Coba saya tarik nanti. Termasuk ini kan ini juga saya atur. Yang saya keluarkan yang kurang dari 1% tidak saya tampilkan. Ini kan kadang bisa keluar 0,5, 0,01 nanti jadi panjang. Dan itu yang saya keluarkan adalah yang lebih dari 1%. Ini bisa diatur ini. Matur nuwun. Pak. Selamat, mungkin lancar. Amin. Terima kasih Pak Khoiron. Selanjutnya dengan Ibu Dwi Yusaria. Monggo Ibu. Ya baik, terima kasih Mbak. Selamat pagi dan assalamualaikum Pak Prof Setawi. Waalaikumsalam. Ya, saya sudah banyak dapat bimbingan dari Bapak sebelumnya, tapi masih ada pertanyaan Pak. Misalnya tentang Scopus. Jurnal Scopus yang sebaiknya kita tampilkan tuh lebih besar dari 1 atau boleh 1 aja Pak? Syaratnya karena lebih besar daripada 1, lebih baik yang lebih besar dari 1, Bu. Tapi biasanya nggak ada kok yang 1 bulat itu. Yang Q itu pasti lebih dari 0,1. Bukan itunya maksudnya Pak. Jumlah artikel kita. Jumlah artikel Scopusnya. Baik. Jadi syaratnya memang minimal kan 1, Bu. Iya. Jadi saya sarankan jangan 1, minimal 2. Iya, seperti tadi supaya bisa dilirik yang lebih bagus. Jadi kalau yang satunya itu kurang bagus itu bisa dilirik yang bagus. Tapi teman-teman itu ada yang begini, pokoknya kita punya nama dulu di dikti itu ada yang begitu. Tapi kalau menurut saya lebih baik daripada kita nanti peluang ditolak atau dikembalikan itu tinggi, lebih baik kita cari yang selamat dulu aja. Jangan 1, Bu, kalau bisa. Memang syaratnya minimal 1, tapi jangan minimalis. Iya. Kalau bisa 2. Terus Pak, ada beberapa sih sebenarnya pertanyaan saya Pak. Yang kedua tuh jurnal Sinta. Sinta yang dipersyaratkan untuk GB itu Sinta berapa Pak? Nggak ada. Kalau syarat khusus nggak ada. Sinta nggak ada, Bu. Syarat khusus nggak. Oh gitu. Nggak ada. Kalau yang syarat khusus itu jurnal internasional. Jurnal nasional nggak ada. Jurnal internasional bereputasi JIB kan istilahnya itu. Oke. Jadi untuk yang
Yang ini memang ada jurnal nasional itu tadi kaitannya dengan ini. Kaitannya dengan ini. Ini kan ada yang oleh asisten ahli lektor. Khusus yang profesor itu jurnal internasional berreputasi itu wajib. Jurnal nasional ini hanya sunnah. Oh ya, semua. sunnah. Oke. Iya, tapi saya dengar untuk tahun 2022 katanya ada persyaratan Sinta 2, Pak. Oh, begitu. Iya. Ya. Tapi Harus siap-siap berarti. Oke, harus siap-siap. Pokoknya sebelum ada PAK yang baru itu kita harus berpedoman dengan PAK yang lama. Pak lama. Dan kalau Oke. kita mengirim dengan PAK yang lama, masih waktunya PAK lama, kita akan dinilai berdasarkan PAK lama. Oke. Bahkan kemarin teman-teman itu ada gini loh. Sekarang kan Pak Mas Menteri kan bilang tidak harus Skopus. Iya. Pengajuan kepangkatan itu tidak berdasarkan pernyataan Mas Menteri, tapi berdasarkan PO PAK, Pak bilang gitu. Sehingga meskipun Mas Menteri bilang nanti nggak perlu Skopus sebelum PO PAK-nya diubah, kita jangan terkecoh oleh pernyataan Mas Menteri. Ya. Gitu. Iya Pak. Terus yang ini, nilai maksimum yang kita berikan di setiap yang kita ajukan tuh, terutama Skopus tuh, kan kata Bapak tadi jangan ngambil yang maksimum. Nah, sebaiknya kita tuliskan tuh turun berapa gitu Pak? Ini contoh punya saya ini turunnya nggak sampai 1, Bu. Oh gitu. Pokoknya jangan maksimum saja. Jadi 23,3 ini masih aman ini, 23,6 ini masih aman. Pokoknya jangan bulat 24 semua. Nanti mohon kalau Bapak Ibu cari peer review, tolong diingatkan jangan memberi nilai maksimum ya Pak. Gitu. Kalau yang sudah pengalaman pasti nggak akan memberi nilai maksimum. Oh iya. Terus Pak, saya kan punya Skopus Q3 yang discontinue. Discontinue-nya 2021 ini. Itu nggak bakal dinilai ya Pak kalau kita masukkan? Dinilai Bu, tapi di jurnal biasa. Oh ya, tidak boleh kita Skopus. Masukkan. Saya punya satu yang discontinue. Itu tidak masuk ke jurnal internasional bereputasi. Oh gitu. Berarti kita memasukkan di PAK-nya jangan di Skopus ya? Enggak, jangan di yang ini masuknya jurnal internasional terindeks pada database di luar kategori 2. Ini kan saya tulis ini discontinue. SJR-nya 0,1 loh Bu, tapi discontinue. 0,11 tapi discontinue. Jangan dimasukkan di syarat khusus, tapi di C2. Iya. Gitu. Ya Pak. Terus yang terakhir Pak, ini tadi ada syarat tambahan untuk GB. Tadi ada pembimbing S3 ya Pak? Oh iya. Nah, itu dipilih salah satu atau keempatnya? Atau Bu, ini atau. Oh atau berarti salah satu ya Pak? Atau. Saya saya punya penelitian yang didanai lebih dari 100 juta. Yang membimbing S3 saya belum lulus. Menguji S3 saya belum pernah, sehingga saya gunakan yang A ini. Ini salah satu, Bu. Salah satu. Yang ini Pak yang nomor A ini. Kalau bukan dikti tapi universitas dana perguruan tinggi, tapi masalah. Di atas boleh juga Pak. Enggak masalah. Jadi ini kan kompetisi nasional, internasional atau internal perguruan tinggi enggak apa-apa. Yang penting ada surat tugas, kemudian bukti kontrak. Oh iya. Kontraknya sama laporannya. Oke. Ini tidak harus dikti. Kebetulan saya punya dikti. Kalau yang kabupaten kota itu saya juga punya banyak. Tapi yang kemudian saya pakai yang dikti. Oh iya. Baik Pak, itu aja Pak. Terima kasih banyak bimbingannya. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Bu Dwi Yusaria. Selanjutnya dengan Ibu Rini Unsam Aceh. Monggo Ibu. Oke, terima kasih moderator. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatannya. Yang pertama, saya sampaikan selamat untuk Prof. Sutawi. Saya turut berbangga. Satu sebagai sebagai adik letting, yang kedua pokoknya sering repoti, yang ketiga tetangga walaupun sekarang mencelat di Aceh. Kemudian betul saya bangga. Artinya apa? Pokoknya nggak bisa diungkapkan. Kemudian selamat salam juga untuk seluruh teman-teman dari seluruh Indonesia. Alhamdulillah kayak reunian. Saya baru tahu ini tadi dari seluruh Indonesia, dan saya tadi mohon izin saya share ke grup-grup yang saya punya. Ini banyak juga dari orang Aceh yang berhadir di sini dan juga yang lain-lain.
Kemudian pertanyaan saya yang pertama adalah gini, Prof. Saya di sini lulusan dari peternakan, kemudian agribisnis kan dulu sosek. Kemudian untuk di kampus kami itu nggak ada fakultas peternakan. Nah, akhirnya saya mengajar satu mata kuliah yang terkait peternakan, yang lain adalah seperti kewirausahaan, pemberdayaan masyarakat, dan seterusnya. Tetapi untuk penelitian saya berusaha konsisten yang terkait dengan peternakan, apa itu ayam, apa itu kambing, dan juga sapi, tapi yang terkait dengan peternakan dan lebih kepada agribisnis. Pertanyaannya adalah apakah itu nanti mempengaruhi ke sana, karena tulisan saya sementara kalau buku sekarang banyak yang kolaborasi, terutama topiknya adalah kewirausahaan. Tapi kalau yang buku pribadi sekarang lebih saya fokuskan kepada topik-topik terkait peternakan seperti kambing, sapi, dan lain-lain hasil dari riset-riset yang saya menangkan. Kemudian terkait tambahan tadi sudah pernah menguji S2, S3 di sini untuk koneksi seperti itu. Mungkin saya belum ketemu ya. Mungkin kalau nanti diberi kesempatan ke UMM saya sangat bersyukur sekaligus promosi. Nah, kemudian kalau untuk reviewer kebetulan saya editor. Apakah itu tidak masuk hitungan? Karena saya editor, tapi untuk reviewer internasional masih belum yang bereputasi. Kemudian untuk tadi yang syarat tambahan menang pendanaan 100 juta, kebetulan kemarin matching fund walaupun mengajukan 100 juta menangnya 99.748, kan kurang dikit. Kemudian riset keilmuan mengajukan 100 menangnya 95 juta. Nah, terus itu kan kurang dikit, itu bagaimana, Prof? Mungkin itu dulu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baik, pertama Bu Rini ya. Itu nanti turunnya SKGB itu disesuaikan dengan bidang ilmu yang ada di sertifikasi dosen. Oh, jadi jangan lihat di sertifikasi dosen itu dosen profesional di bidang apa, itu nanti yang tulisan Bu Rini harus ini loh, sesuai dengan bidang ilmu pengusul, itu kaitannya dengan sertifikasi. Jadi guru besar saya itu persis guru besar bidang ilmu agribisnis, karena sertifikasi saya itu agribisnis, bukan peternakan. Gitu. Kemudian editor jurnal itu bukan syarat khusus, itu nanti di POPAK itu ada. Jadi sebagai editor itu ada nilainya, tapi bukan untuk syarat khusus kalau itu. Kalau syarat khusus sudahlah jurnal, pokoknya jurnal internasional bereputasi. Kemudian kalau ngajar home base-nya Bu ini di mana itu? Saya prodi agribisnis Fakultas Pertanian. Nah, ya sudah, nggak masalah home base-nya di situ. Saya itu home base-nya bukan di S1, malah di S2, agribisnis. Nggak ada masalah. Yang penting tulisan Bu Rini nanti ya harus sesuai dengan bidang ilmu, ini harus sudah sangat-sangat ada di dalam itu. Bukan pendidikan misalnya. Seperti saya ini nulis itu kan mengajak istri ya. Istri itu pendidikan. Tapi ya ini nggak bisa dipakai untuk guru besar besok. Ya paling nggak untuk BKD gitu saja. Karena nyonya saya belum punya jurnal internasional. Kalau nggak saya gandeng, nanti BKD-nya nggak keluar, maka tak gandeng. Nah, gitu ya, saya begitu saja. Ini kan nyonya saya ini. Sebentar Pak. Kalau suami kan manajemen, kan saya gandeng masuk di peternakan. Untuk saya berlaku, untuk dia nggak berlaku gitu. Kira-kira begitu nanti untuk jurnalnya loh Bu. Kalau untuk di luar jurnal saya kira masih ada nilainya meskipun nggak maksimal. Tapi untuk syarat khusus usahakan itu yang manajemen. Yang manajemen meskipun misalnya itu manajemen peternakan nggak masalah. Jadi sebenarnya di atas itu juga kadang tidak saklek betul. Kadang ada